Nyatanya, Lin Yu hanya ingin makan tahu. Saat ini, dia memang agak lemah. Tubuh Brother Jiarong masih lemah. Bukankah hanya terburu-buru menyerang jantung, menyebabkan dia tidak bisa berbisnis? Naik. Tetapi untuk Lin Yu, tidak perlu melakukan apa-apa lagi saat ini, selama Jiang Yan bisa menemaninya, dia sudah puas. Dia memeluk tubuh hangat Jiang Yan dengan erat, dan hatinya hangat, seolah-olah dia tiba-tiba menemukan pelabuhan di mana dia bisa tinggal di tengah angin dan hujan lebat. Sebelum Lin Yu dan Jiang Yan bangun keesokan paginya, Li Zhensheng dan Bu Cheng tiba. Kalimat pertama setelah memasuki pintu adalah, "Bagaimana kesehatan suamimu?" Ekspresi wajah Jiang Jingren dan Qin Xiulan sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka segera menciumnya. Anomali, dia dengan cepat menyeret Bu Cheng dan Li Zhensheng untuk duduk di sofa dan mempertanyakan situasinya. Ye Qingmei, yang sedang membersihkan meja makan, tampak tidak berdaya. Awalnya, Lin Yu menyuruhnya untuk tidak memberi tahu ketiga tetua, tetapi saat ini sudah terlambat untuk berhenti. Li Zhensheng tidak peduli tentang itu. Dia tidak tidur semalaman, dan dengan antusias memberitahu Jiang Jingren dan yang lainnya tentang kejadian kemarin. Setelah mendengarkan, Jiang Jingren gemetar karena marah, dan berteriak marah dengan wajah tenang, "Barbar! Ketidaktahuan! Ketidaktahuan! Tidak tahu malu!" Menantu laki-laki menderita penghinaan besar ini tanpa alasan, dan dia sangat marah, tetapi sebagai orang luar, dia tidak dapat membantu banyak. Dan karena seluruh keluarga sudah tahu tentang ini, Lin Yu juga berubah dari orang cacat di mata Jiang Yan menjadi orang cacat di mata seluruh keluarga. Ibu dan ibu mertuanya sedang memasak bubur dan merebus tonik, dan pada saat yang sama mereka terus berbicara tentang membuat Lin Yu berhenti menjadi dokter. Dokter pada awalnya adalah profesi tanpa pamrih. Apa yang kamu tahu, kebajikan wanita? Jiang Jingren membantah Qin Xiulan dan Li Suqin dengan suara marah dan berkata dengan lantang, suaminya memiliki ambisi yang besar, dan karena dia mampu, secara alami dia harus memikul tanggung jawab yang harus dia tanggung, memberikan kontribusi, dan membuat beberapa prestasi yang menghancurkan dunia. Xinji di samping sepertinya telah mendengar sesuatu dari percakapan keluarganya. Setelah Lin Yu dipaksa oleh Jiang Yan dan Ye Qingmei untuk meminum obat Tiongkok, Xinji mengeluarkan sekantong permen yang dibeli Jiang Yan dari rumah dan memberikannya padanya. Lin Yu memberi isyarat kepada Lin Yu untuk makan. Lin Yu tersenyum dan menyentuh kepala Xinji, merasa hangat di hatinya. Tidak heran orang mengatakan putrinya adalah jaket empuk kecil yang peduli, hanya berhati-hati dan bijaksana. Jiarong, karena cairan oral Anda baik-baik saja, apakah menurut Anda itu karena pasien ini makan sesuatu yang tidak boleh dimakan saat mengambil cairan oral, yang menyebabkan efek obat berubah dan dengan demikian menyebabkan keracunan? Jiang Jingren sangat prihatin dengan urusan menantu laki-lakinya, dia merenung untuk waktu yang lama, dan menanyakan keraguannya sendiri. Lin Yu tersenyum dan berkata, "Tidak, ayah. Cairan oral kami ringan dalam pengobatan dan tidak memiliki batasan makanan. Inilah mengapa laku. Selain itu, begitu banyak orang di seluruh negeri muncul pada waktu yang sama. Dengan gejala gagal organ, apakah sulit untuk mengatakan bahwa mereka telah makan makanan yang sama dalam periode waktu yang sama? Cina sangat besar, dari selatan ke utara, dari timur ke barat, kebiasaan makannya sangat berbeda. Situasi seperti ini tidak ada sama sekali." Jiang Jingren tampak sedih ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Tapi selain ini, saya benar-benar tidak dapat memikirkan alasan lain. Saya ingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, saya dan Lao Zhang, Lao Xie dan lainnya di biro kami. Saya minum obat China untuk menurunkan tekanan darah pada saat yang sama, dan dokter tidak mengatakan ada pantangan apapun. Akibatnya, kami pergi ke rumah rekan dan minum sejenis anggur wolfberry dan makan beberapa hidangan dingin. Akhirnya, rekan tersebut baik-baik saja. Itu muntah dan diare, dan saya pergi ke rumah sakit.
Sejak itu, saya belajar bahwa ketika makan dan minum obat China, itu juga khusus. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan berkata, ya, beberapa obat China benar-benar perlu menjadi tabu, jika tidak, bukan hanya obat yang Anda minum tidak efektif, tetapi juga dapat menyebabkan keracunan. Untuk hal-hal seperti anggur obat, Anda tidak dapat meminumnya. Berbicara tentang ini, Lin Yu tiba-tiba makan, mengerutkan kening, dan menggumamkan beberapa kata, anggur obat, kemudian ekspresinya berubah, dan dia berkata dengan cemas kepada Jiang Jingren, ayah, kamu sangat jenius. Jiang Jingren tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Bukankah dia hanya berbagi cerita kecil? Bagaimana dia bisa menjadi jenius? Lin Yu tiba-tiba tertawa, lalu segera bangun, mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Li Qianjue, menekankan sesuatu pada Li Qianjue, dan meminta Li Qianjue mencari seseorang untuk diselidiki. Li Qianhui di ujung telepon berkata dengan curiga, saya telah menemukan seseorang untuk memeriksa apa yang Anda katakan. Periksa lagi. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, periksa dengan cermat, dan perluas skalanya sebanyak mungkin, sehingga orang-orang dari kantor cabang di tempat lain juga dapat membantu memeriksa pasien lokal. Melihat Lin Yu begitu bertekad, Li Qiansuo dengan cepat setuju. Ngomong-ngomong, Saudara Li, mengapa pengumuman yang saya minta belum Anda sampaikan? Ayah saya berkata bahwa saham grup Li telah jatuh. Lin Yu bertanya sedikit bingung, hal semacam ini perlu diselesaikan dengan cepat, dan saya telah memikirkannya dengan hati-hati. Selama Anda memeriksa dengan cermat sesuai dengan apa yang saya katakan, jangan lepaskan detail apapun, Anda harus dapat menemukan penyebabnya. Ketika kebenaran menjadi jelas, keluhan yang telah saya tanggung dengan sendirinya akan terhapus. Sangat bagus. Li Qiansuo sedikit bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dan mengangguk, jangan khawatir, kali ini saya tidak hanya akan meminta bantuan polisi, tetapi saya juga akan menyewa sekelompok penyelidik profesional untuk melakukan penyelidikan seperti yang Anda katakan. Setelah panggilan telepon, Lin Yu sangat bersemangat, mengembunkan alisnya dan memikirkannya dengan hati-hati, lalu mengangguk dengan pasti, dan berkata dengan penuh semangat kepada Jiang Jingren, ayah, terima kasih telah mengingatkan saya, jika saya mengetahuinya kali ini keanehan ini, Anda benar-benar memimpin. Jiang Jingren yang bingung tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yu, tetapi dia menganggukkan kepalanya dengan tenang, dan berkata dengan bangga, artinya, ayahmu dan aku telah berjalan lebih banyak jembatan daripada yang kamu jalani. Jika Anda tidak dapat melakukan apa-apa, tanyakan lagi pada ayah. Tidak lama setelah panggilan tersebut, Li Qianjue meminta akun resmi Li Group untuk mengeluarkan pengumuman, syirik tanggung jawab, sesuai apa yang dikatakan Lin Yu. Setelah pengumuman ini dibuat, saham Li Group langsung berhenti merosot tajam. Situasi berangsur-angsur stabil. Pada saat yang sama, Hao Ningyuan juga mengadakan konferensi pers untuk mempublikasikan hasil tes cairan oral Changsheng. Di saat yang sama, dia menanggapi seruan untuk memboikot dan menghapus pengobatan Tiongkok selama periode ini, mengklaim bahwa pengobatan Tiongkok tidak salah, dan menekankan bahwa Huaxia Medicine ingin maju. Hebat, bagaimanapun juga, dia masih harus bergantung pada pengobatan Tiongkok, jadi dia sangat mendukung pengobatan Tiongkok. Dan pernyataannya itu tentu saja ditentang dan ditentang oleh mayoritas orang, terutama anggota keluarga pasien, karena mereka merasa hasil tesnya salah. Jika cairan mulut Changsheng baik-baik saja, bagaimana bisa begitu banyak pasien menderita organ? Bagaimana dengan kelelahan? Bagaimanapun, satu-satunya kesamaan yang dimiliki pasien di seluruh negeri adalah bahwa mereka telah menggunakan cairan oral Changsheng. Begitu banyak orang merasa bahwa Hao Ningyuan telah menerima manfaat He Jiarong dan mengkhianati He Jiarong. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi He Jiarong dan praktisi pengobatan Tiongkok. Untuk sementara, suara perang salib online melawan Hao Ningyuan tidak ada habisnya.
Lin Yu melihat bahwa Hao Ningyuan telah menderita begitu banyak keluhan dan penghinaan untuk dirinya sendiri dan pengobatan Tiongkok, dan dia sangat tersentuh. Dia berpikir dalam dirinya sendiri bahwa Hao Ningyuan adalah pemimpin pengobatan Tiongkok. Itu adalah berkah dari pengobatan Tiongkok dan pengobatan Tiongkok. Dalam beberapa hari ke depan, kontroversi tentang masalah ini semakin meningkat, dan semakin banyak orang yang mempertanyakan keaslian hasil tes tersebut. Demikian pula suara untuk menghapus pengobatan Tiongkok masih bermunculan. Meskipun saham grup Li telah menghentikan tren penurunannya, ia juga tidak memiliki momentum kenaikan dan telah berfluktuasi dalam kisaran kecil. Yang mengejutkan Lin Yu dan Li Qianjue adalah menurut informasi yang dapat dipercaya dari orang-orang di bawah ini, volume pesanan Yunxi Bioengineering baru-baru ini meningkat secara linier, dan harga saham juga meningkat. Meskipun Lin Yu cemas dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak sebelum hasil penyelidikan keluar, jadi dia mengangkat tubuhnya di rumah dengan ketenangan pikiran. Dan selama beberapa hari terakhir, dia akhirnya menikmati perlakuan pamannya, terutama Jiang Yan. Dia telah merawatnya dengan sangat hati-hati. Bahkan menurut kata-katanya, bahkan air minum Lin Yu, Jiang Yan harus melakukan hal-hal kecil sendirian. Lin Yu mengetahui kebenaran dari hak untuk tidak menggunakan, masa berlakunya tidak valid, dan dari waktu ke waktu, dia membuat Jiang Yan membantunya untuk meremas kakinya dan menggosok punggungnya, dan dia memiliki kehidupan yang gagah. Pagi ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu. Begitu pintu Jiang Yan terbuka, Li Qianjue tidak sabar untuk segera masuk. Dia tidak sabar untuk menyapa Jiang Yan, dan berkata dengan penuh semangat kepada Lin Yu, "Jiarong, ada berita."